Bagaimana jika dimensi waktu tidak berbeda dengan tiga dimensi ruang yang kita tinggali? Bagaimana jika Anda bisa melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan? Dengan cara yang sama Anda bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Bisakah kamu mengubah masa lalumu? Dan jika Anda melakukannya, apakah hal ini akan menciptakan paradoks waktu? Mesin waktu seperti apa yang perlu Anda buat? Inilah yang terjadi jika perjalanan waktu bisa dilakukan. Berapa kali Anda berharap bisa masuk ke mesin waktu dan melewatkan pertemuan membosankan itu? Atau memilih comeback yang lebih baik dalam argumen minggu lalu? Perjalanan waktu terdengar seperti fantasi liar yang hanya terjadi di film-film fiksi ilmiah, namun sebenarnya kita melakukan perjalanan waktu setiap hari. Albert Einstein menemukan bahwa waktu tidaklah konstan, namun terus bergerak maju, dan kita pun bergerak maju bersamanya. Sederhananya, saat Anda berjalan, Anda tidak hanya bergerak dalam ruang, tetapi juga dalam waktu. Menurut Einstein, waktu adalah dimensi keempat, dan bersama dengan ruang tiga dimensi, waktu menyatu menjadi satu kontinum empat dimensi ruang waktu. Jika Anda membayangkan bepergian di luar angkasa, bergerak ke atas agak sulit kecuali kita naik pesawat, atau setidaknya naik tangga. Jadi mungkin kita belum menemukan mesin yang tepat untuk melakukan perjalanan waktu? Namun secara teoritis membuat mesin waktu mungkin bisa dilakukan. Rahasia perjalanan waktu bukanlah pada bentuk materi yang eksotik. Yang Anda perlukan adalah pesawat luar angkasa yang bisa melaju secepat cahaya. Teori relativitas Einstein mengajarkan kita bahwa semakin cepat kita bergerak di ruang angkasa, semakin lambat kita bergerak dalam waktu. Anggaplah Anda berada di pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan 99,9% kecepatan cahaya, menuju planet ekstrasurya yang berpotensi layak huni sekitar 40 tahun cahaya jauhnya. Anda menemukan beberapa bentuk kehidupan primitif dan kembali ke bumi untuk membagikan penemuan Anda. Namun ketika Anda akhirnya berhasil kembali ke bumi, Anda menemukan bahwa semua rekan Anda kini sudah sangat tua. Dari sudut pandang Anda baru pergi sekitar 2 tahun. Bagi orang-orang di bumi, Anda telah pergi selama 80 tahun. Fenomena ini dikenal sebagai pelebaran waktu. Namun hal ini tidak mungkin terjadi pada Anda, karena bepergian dengan kecepatan cahaya tidak mungkin dilakukan dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Kendaraan berawak tercepat yang pernah kita buat, Apollo 10, mencapai kecepatan 11.000 meter per detik. Kecepatan yang dibutuhkan untuk perjalanan waktu adalah sekitar 299 juta meter per detik. Selain itu, percepatan pada kecepatan tersebut akan menimbulkan gaya sentrifugal yang sangat besar. Sebuah kekuatan yang akan menghancurkan Anda sebelum Anda mendekati kecepatan cahaya. Tapi, hei, kita masih punya lubang cacing. Einstein meramalkan bahwa terowongan teoretis ini menghubungkan dua tempat berbeda dan dua waktu berbeda. Jalan pintas ke alam semesta lain, dan ke waktu lain. Lubang cacing terdengar seperti mesin waktu di kehidupan nyata. Bukan berarti ada orang yang pernah mengamatinya, tapi bahkan Stephen Hawking percaya bahwa ada banyak hal seperti itu di sekitar kita. Masalah dengan lubang cacing adalah ukurannya yang sangat kecil, hanya berukuran 1 miliar triliun sentimeter. Tidak ada manusia yang bisa melewatinya. Saya hampir tidak bisa memakai jeans saya dari tahun lalu. Kalau saja kita bisa menangkap lubang cacing, kita mungkin bisa memperbesarnya. Bayangkan sebuah terowongan raksasa di atas bumi menuju ke planet lain. Dan, secara teoritis, jika kita menempatkan kedua ujung lubang cacing di tempat yang sama, namun pada waktu yang berbeda, kita bisa masuk ke dalam lubang cacing dan keluar dari masa lalu. Tapi lubang cacing punya masalah tersendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut berumur sangat pendek, dan perjalanan ke masa lalu akan menciptakan paradoks. Seperti kisah di mana Anda kembali ke masa lalu dan meyakinkan nenek Anda untuk tidak pernah menikah. Nenekmu tidak melahirkan ayahmu, dan dia tidak melahirkanmu. Tapi jika kamu tidak ada, siapa yang kembali ke masa lalu untuk membujuk nenekmu agar tidak menikah dengan kakekmu? Waktu itu linear, hanya berjalan maju. Oleh karena itu, kita hanya bisa melakukan perjalanan ke masa depan, bukan masa lalu. Faktanya, para astronot yang menghabiskan sekitar 1 tahun di Stasiun Luar Angkasa Internasional kini hidup di masa depan dibandingkan dengan kita. Meskipun jaraknya hanya 13 milidetik ke depan, itu adalah bukti bahwa perjalanan waktu adalah hal yang mungkin dilakukan.
Dan mungkin, jika kita mendapat kesempatan untuk mempelajarinya, lubang cacing bisa membuka dunia yang berbeda. Dunia di mana hukum fisika bekerja dengan cara yang berbeda dan perjalanan ke masa lalu adalah mungkin. Apakah Anda berani masuk ke dalam mesin waktu tanpa mengetahui kemana mesin itu akan membawa Anda?